Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai anugerah yang telah Allah berikan sehingga kita masih hidup, masih ada di hari ke-28 ini. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan bagi kita. Seyogianya kita ungkapkan syukur ini dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita baca, kita perbanyak membacanya, dan terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu renungan bagi kita di menjelang penghujung ibadah kita di bulan Ramadan. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, atau bahasa lainnya salafun soleh, orang-orang soleh salaf terdahulu. Jadi salaf itu nama kurun, nama waktu ya, bukan nama mazhab atau bukan nama satu organisasi, tetapi salaf itu menunjukkan kurun atau waktu, orang-orang terdahulu. Mereka orang-orang terdahulu ya, salafun soleh, kekhawatirannya itu jika mereka melakukan satu amalan besar, di antaranya Ramadan. Ini amalan besar. Satu bulan kita berpuasa, sholat tarawih kita lakukan, dan lain-lainnya. Ini amalan besar. Ketika mereka melewati amalan besar ini, ada kekhawatiran bagi mereka, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira kekhawatiran ini juga ada pada diri Bapak Ibu semua. Saya yakin semua Bapak Ibu dengan kesibukannya, dengan itu semua akan bernilai ibadah. Pekerjaannya, apapun aktivitas hariannya, apapun pekerjaannya, semua bernilai ibadah. Tetapi saya rasa kekhawatiran ini juga ada pada diri kita atau pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka, kata Ibnu Rajab Al-Hambali ya, mereka melakukan doa memohon kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah itu 6 bulan selamanya. Jadi kalau beres Ramadan ini 6 bulan, selama 6 bulan mereka tidak pernah melepaskan doa ini. Nah, ini doanya diambil dari Al-Quran memang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, ini doanya. Jadi mereka selama 6 bulan itu berdoa itu. Berdoa minta amalannya diterima oleh Allah selama bulan Ramadan. Sekarang kan ada yang suka lihat kita doa doa itikaf kita atau doa harian kita, dan Rabbana taqabbal minna syiyamana kan begitu. Rabbana taqabbal minna shadaqatina kan ada. Itu rinci, lebih rincinya. Ya Allah, terimalah puasa kami, sedekah kami kan begitu. Nah, ini mereka secara umum memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau Sami'ul alim, zat yang maha mendengar dan maha alim, mengetahui. Ini luar biasa, diulang-ulang doa itu
atau senantiasa dihadirkan doa itu setiap hari, setiap ba'da sholat mungkin selama 6 bulan. Didasari karena kekhawatiran ibadahnya tidak diterima selama bulan Ramadan. Ini boleh ditiru oleh kita. Kita lakukan. Ada kekhawatiran, ketakutan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, itu sememangnya sudah menjadi salah satu ciri orang yang beriman, salah satu tanda orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, lalu para ulama coba menghimpun tanda atau ciri-ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah. Ciri atau tanda orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah setelah dia melakukan amalan besar, baik haji, umroh ataupun di Ramadan dan lain sebagainya, pokoknya amalan besar. Satu, kata para ulama, cirinya itu doanya dikabulkan. Nah, kita lihat nanti, ya, doanya dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, dirinya dihargai dan dihormati. Dia memang tidak boleh kita beribadah li ajlin nas, untuk mendapatkan penghormatan manusia, itu nggak boleh. Tetapi dengan ibadahnya itu, lihat guru-guru kita, para ulama, para arif, para soleh, awal, mereka dihargai, dihormati oleh orang lain tanpa diminta, dikawal tanpa diminta pengawalan. Itu ciri amalannya diterima oleh Allah. Yang kedua itu dihargai dan dihormati. Yang ketiga, dia diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu pertolongan, dimudahkan melakukan kebaikan yang lain. Jadi setelah dia melakukan itu, ciri diterimanya itu, dia pun dimudahkan melakukan amalan kebaikan yang lain-lainnya. Itu cirinya yang ketiga, tanda. Lalu yang keempat, continue, istiqomah, dawam, continue. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, ahabbul a'mal, amal yang paling disukai ilallah, di sisi Allah, adwamuha wa in qalla. Adwamuha itu dawam, meskipun sedikit. Kita lakukan lagi baca Al-Qur'annya nanti, kita lakukan qiyamul lailnya, meskipun mungkin tidak 11 rakaat, meskipun mungkin tidak 1 juz per hari, tetapi continue dawam. Itu yang keempat, ciri amal diterima. Lalu yang kelima, yang terakhir, dia ciri orang yang diterima amal itu ridho dengan hukum qada dan qadar. Jadi orang itu lebih bijak, sudah nampak lebih bijak orangnya dan lebih menerima akan ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Jadi tidak mudah dia menyalahkan keadaan, tidak mudah menyalahkan Allah. Apalagi orang yang amalnya diterima itu, kata para ulama, berdasarkan dihimpun dari berbagai dalil, yang kelima ini apa? Dia menerima hukum akan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Dia menerima dengan ridho, ar-ridho bil qismah, bagian yang Allah berikan bagi dirinya. Orang-orang yang demikian banyak kita bisa nampak, guru-guru kita, para alim, para ulama, para alim soleh, mereka terlihat oleh orang lain, mungkin dirinya biasa saja, tidak merasakan itu mungkin, tetapi ternampak oleh orang lain, dan itulah tanda orang-orang yang diterima amal oleh Allah SWT. Kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini adalah amalan yang diterima oleh Allah SWT, lalu memberikan impact, memberikan dampak, memberikan perubahan terhadap keseharian kita di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan demikian. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.